Pemirsa, permasalahan transportasi online kembali menjadi PR pemerintah yang harus segera diselesaikan. Ada berita petang kali ini akan membahasnya dengan Guru Besar Transportasi bersama saya, Pak Laksmono Suryo. Pak Leksi, selamat sore. Ya, terima kasih. Pak Leksi, kalau melihat ini rentetan demo yang terjadi berturut-turut setelah ojek online, kemudian taksi online, apa yang Anda lihat dari sini? Mengingat sebelum-sebelumnya mereka juga sudah turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Iya. Pertama tadi juga sudah ditegaskan bahwa khususnya untuk ojek, bahwa ojek itu secara perundang-undangan memang bukan merupakan angkutan umum untuk penumpang, yang dibenarkan hanya untuk angkutan umum untuk barang. Jadi kalau delivery service misalnya kayak GoFood seperti apa itu memang sesuatu yang boleh secara undang-undang, asal tata cara pemuatannya benar, ukuran yang diangkut juga tertentu. Tapi kalau untuk angkutan orang memang tidak diatur sebagai angkutan umum. Dan itu tadi sudah ditegaskan pemerintah. Sisi lain, demand untuk itu sangat tinggi karena angkutan umum alternatif tidak menjadi sesuatu yang cukup menjadi pilihan lain bagi pengguna untuk bepergian dengan praktis karena kemacetan, sementara angkutan umumnya belum baik, ya, masih terus diperbaiki. Nah, jadi ini sisi dilematis bagi pemerintah. Kalau mereka mengatakan larang fully ojek, mereka juga belum bisa secara penuh menyediakan angkutan umum yang memadai untuk kota-kota besar, walaupun terus diperbaiki. Nah, jadi khususnya untuk yang ojek ini, tadi sudah dikatakan, sebaiknya dibatasi untuk angkutan lingkungan. Saya sangat setuju, karena contoh-contoh di negara-negara lain pun seperti itu. Misalnya Cina, itu dengan tegas, dia membatasi hanya untuk angkutan lingkungan saja. Warnanya dibikin sangat menyolok, orange. Begitu keluar dari angkutan lingkungan, jalan lingkungan, langsung ditangkap polisi. Masalahnya kita negara demokrasi katanya, jadi nggak bisa begitu-begitu seperti Cina barangkali. Jadi demo lah. Di Cina mana ada demo. Baik, jadi, kalau Pak Leksi melihat ini perkembangan, tadi mengatakan ojek online di Jakarta, di beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Ini tidak hanya menjadi transportasi alternatif, tapi juga pilihan yang dipilih oleh masyarakat karena berbagai kemudahan yang ditawarkan. Apabila tidak diatur dan ini dilarang, artinya kan ada banyak hal yang menjadi permasalahan, termasuk angka pengangguran yang luar biasa banyak. Menurut Pak Leksi? Iya, sebenarnya sih kalau diarahkannya ke arah pengangguran, saya kok tidak terlalu sepakat ya. Karena sebenarnya kan ojek sebelumnya juga sudah ada sebelum dia online. Dan ojek pangkalan pun dari dulu sudah ada dan diminati masyarakat juga. Masalahnya adalah dengan teknologi ini menjadi mudah. Sebenarnya andai kata ini ada, bahkan ada beberapa teman yang oke lah kalau nanti ada yang nakal, yang tidak memastikan kesejahteraan mitra driver itu disuspend aja kayak di Cina atau di India, sehingga nanti bangun sebuah aplikasi baru, mungkin buatan ITB, buatan UI gitu ya, dijalankan dengan regulasi yang fully regulasi pemerintah. Gitu. Artinya regulasi aplikasi ini harus ditata ulang, tetap bisa menggunakan teknologi, tapi dengan regulasi yang lebih jelas. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215155111. Pak Leksi tadi sudah berbicara tentang ojek online. Lalu ada juga taksi online yang kembali turun ke jalan. Ini cukup sering sekali menolak peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017. Artinya ini sudah dari 2017 akhir disahkan. Apakah aplikasinya di lapangan betul-betul belum terlaksana? Iya, kelihatannya memang pemerintah harus lebih bergigi ya, supaya jangan kalah dengan pemodal. Ini kan kita masalahnya kalah dengan, saya tidak mengatakan pemerintah kalah, artinya jangan sampai benar-benar kalah. Artinya yang namanya juga regulator itulah pemerintah, yang mengatur pemerintah. Mereka yang berkewenangan di negara ini untuk menyelenggarakan aturan-aturan gitu ya, sehingga kalau yang mengatur itu adalah pengusaha, nanti bagaimana negara ini akan berjalan. Jadi kita harus tetap taat hukum, dan yang membuat hukum juga harusnya saling berkoordinasi, jangan sampai nanti dibatalkan lagi pasalnya oleh Mahkamah Agung. Ini kan seperti jeruk makan jeruk, ini sama-sama pemerintah kok saling membatalkan satu sama lain, kan kurang elok gitu. Gitu kira-kira. Ada ketidakjelasan atau terkesan pelin-pelan setelah ditetapkan peraturan, lalu sudah direvisi padahal, tapi masih ada demo dan kemudian itu belum berjalan peraturannya. Apakah sebenarnya yang harus diperbaiki peraturan menterinya yang harus menyesuaikan, atau para
mitra ini yang harus menyesuaikan? Iya, menurut saya pemerintah sudah sangat menurunkan sangat banyak hal-hal yang tadinya sudah ditetapkan. Jadi banyak misalnya diatur hal-hal yang memudahkan. Misalnya alih-alih harus KIR, misalnya bisa dengan APM tertentu misalnya. Lalu cukup operasi dengan 5 kendaraan. Jadi sudah dimudahkan, tidak harus padahal harusnya kan untuk memudahkan pengelolaan harusnya dibikin perusahaan yang cukup besar. Tapi sudah dibikin banyak kemudahan-kemudahan, harusnya itu diterima, dan kemudian pada pengusahanya lah yang kemudian menyesuaikan bisnis modelnya dengan apa yang diatur pemerintah. Karena pemerintah sudah mempertimbangkan banyak hal. Baik, artinya pengusahanya yang harus menyesuaikan. Pak Lexi, saya pernah berbincang dengan Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi. Aturan yang dibuat terkait taksi online ini sebenarnya win-win solution. Pemerintah berada di tengah, tidak merugikan taksi konvensional pun tidak merugikan taksi online. Tetapi ketika taksi online ini banyak sekali berdemo, minta lagi diturunkan standarnya, apakah ini tidak menjadi permasalahan lagi untuk taksi konvensional? Benar, jadi kemarin ketika tarif itu disesuaikan dan kemudian hampir tidak ada bedanya antara yang konvensional dengan online, itu adalah sebuah hal yang sangat baik. Artinya dari segi harga tidak ada disparitas harga, sehingga tidak ada saling mematikan di situ. Harusnya sudah benar. Jadi apalagi taksi konvensional itu harus menanggung biaya-biaya yang lebih banyak dibandingkan taksi online. Yang kemudian akhirnya yang membedakan tuh hanya kalau taksi konvensional itu ada tarif buka pintu, sementara taksi online tuh ya flat aja dari awal gitu kan. Nah, harusnya dengan posisi seperti ini taksi online masih bisa meraih keuntungan. Ini gitu menarik terkait tarif, tapi kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali saat lagi. Terlepas dari kemudahan yang ditawarkan oleh transportasi online, masalah harga ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Pak Lexi tadi sebelum break menyatakan bahwa perbedaan harga yang signifikan kalau taksi konvensional ada tarif buka pintu dan betul, tapi kalau transportasi online tidak ada. Ada permasalahan baru ketika masuk di jam sibuk, ini tarif aplikasi online juga luar biasa mahalnya kalau sudah masuk di zona merah. Apakah ini juga masih menjadi pilihan yang tepat untuk konsumen ketika memutuskan naik aplikasi online? Ya, sebenarnya konsumen yang sudah terbiasa, yang cukup cerdas, dia akan langsung membedakan, membandingkan langsung ya, bahwa khususnya pada waktu jam sibuk, dan khususnya lagi kalau misalnya diperkirakan akan macet karena hujan misalnya, itu tarifnya udah luar biasa tinggi dan bisa berkali lipat dari taksi konvensional. Jadi yang cerdas ya pilihlah yang paling cocok. Dan seringkali misalnya sudah tahu dia bakal mengalami kesulitan mendapatkan konsumen, malah dia mereject request untuk permintaan datang ke tempat yang kami minta. Jadi sebenarnya kelihatannya memang harusnya si taksi online ini komplementer saja. Dulu tuh awal-awalnya tuh gini loh. Dulu tuh sangat manis ya. Artinya misalnya, oh ini saya cuma ngisi waktu kok. Jadi kalau misalnya daripada mobil ini nggak kepake pas saya lagi di kantor, saya suruh sopir aja mengusahakan gitu. Tapi kan akhirnya bersaing secara langsung gitu. Nah, itu yang menjadi tidak sehat, karena ternyata bukan begitu praktek bisnisnya. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif 0215155111. Salah satu yang dikeluhkan oleh pengemudi transportasi online, khususnya taksi online ini, adalah pendapatan mereka yang turun. Kalau analisa Pak Lexi, penyebabnya ini apa? Karena jumlahnya yang semakin banyak yang memilih untuk bekerja di bidang ini, atau karena ada banyak sekali catatan angka kriminal yang terjadi di transportasi online, artinya keamanan juga mulai dipertanyakan. Iya, kalau masalah kriminal itu memang menjadi sulit ya, karena bad news is good news. Kita artinya Anda media mungkin tidak akan memberitakan kebaikan-kebaikan sesuatu barangkali ya. Lebih misalnya, ada yang dianiaya atau apa, pasti keluar jadi berita penting. Jadi mungkin itu bisa saja merupakan blow up. Tapi masalahnya bukan begitu. Yang kita pentingkan jaminan keselamatan dan keamanan itu. Di mana jaminannya? Kalau misalnya supir konvensional itu kan jelas, asal usulnya jelas, dia terregistrasi, ada pendidikan dan sebagainya. Itu satu hal. Sisi lain tadi sebelumnya mengenai apa ya? Mengenai harga itu tadi kan harus ada
batas bawah sudah ditetapkan. Okay. Batas atas juga harus ada. Kalau enggak konsumen menjadi tidak terlindungi. Bagaimana dia, barangkali misalnya Anda kata tidak approve, saya ambil taksi online ini, tapi ternyata dia kurang memperhatikan, tidak terlihat angka di depannya, dia pikir 80.000 ternyata 180.000, kan bahaya sekali. Sementara kalau taksi konvensional harganya sudah fix dan orang bisa mengikuti secara kontinu. Oh ya, uang saya masih ada nggak untuk bayar taksi ini barangkali gitu. Apakah jumlah pengemudi transportasi yang bergabung ini juga mempengaruhi tingkat pendapatan dari? Saya pernah ngobrol di sebuah acara TV lain dengan Pak yang dari Grab, Kramadi Brata ya, Rizky ya, Pak Kramadi Brata. Saya bilang, Pak Rizky, kenapa sih nggak bekerja sama dengan pemerintah? Bapak kan punya data yang sangat baik untuk mengendalikan demand. Artinya, at least in between di Grab sendiri bisa nggak diatur? Kalau pas lagi demand tinggi, dia lepasin banyak. Artinya online-nya silahkan jalan semua. Tapi kalau nggak, apakah misalnya di blok aplikasinya untuk beberapa driver di wilayah tertentu yang sudah over demand, gitu ya, over supply, sehingga tidak ada persaingan yang tidak sehat, gitu. Kan mereka punya. Dan kenapa nggak bekerja sama dengan pemerintah untuk mengendalikan demand ini? Sementara pemerintah udah capek-capek bilang ada dashboard, ada apa segala macam yang katanya untuk mengatur demand, tapi dari pihak aplikasi ini tidak mengulurkan tangannya untuk mengatur itu bersama-sama dengan pemerintah. Sayang Jawaban sekali dari gitu. pihak aplikasi waktu itu? Ya cuma senyum-senyum aja, artinya ya itu mungkin rahasia perusahaan lah, atau barangkali saya kurang tahu juga. Rahasia dapurnya ya. Kalau Pak Lexi melihat berbagai polemik yang ada, yang satu minta ada aturan, yang satunya menolak ada aturan, sebenarnya langkah paling bijak apa yang bisa diambil oleh pemerintah? Singkat saja Pak Lexi. Iya, ini memang bukan suatu hal yang mudah. Jadi saya paham betul bahwa pemerintah dalam hal ini mengalami kesulitan karena pasti nanti jargon yang disampaikan adalah ini kan hak kami untuk mencari nafkah. Ya, jadi kembali lagi tadi, menurut saya kalau soal lapangan kerja itu sama aja, mau ojek online kah atau ojek konvensional, itu sama-sama lapangan kerja, dan harusnya untuk kedua hal ini dibatasi lingkupnya untuk perjalanan di jalan lingkungan perumahan sehingga tidak menimbulkan banyak permasalahan. Intinya sih begitu. Baik, kita sama-sama menantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Lexi, selamat sore.